Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak sekalian ya, jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Nah, di pertemuan ketiga kali ini ya, kita akan melanjutkan terkait dengan materi kemarin ya, arti penting ya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kali ini kita akan membahas nilai-nilai Pancasila ya sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Nah, anakku sekalian, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia ini mempunyai ciri khas atau karakteristik. Makanya kemarin itu sebagai kepribadian ya, yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Nah, sebagai ideologi juga ini berbeda dengan ideologi-ideologi lain yang ada di dunia. Nah, ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila ini dapat kita pahami sebagai berikut. Nah, yang pertama ya, di sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini memiliki arti ciri ya pengakuan ya atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan apa? Dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Inilah yang disebut dengan iman dan takwa. Inilah ciri dari nilai-nilai Pancasila ya. Ada nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini sila yang pertama. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, ya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Ini nilai kemanusiaan bahwa manusia itu berkedudukan sama, sederajat, ya, sama-sama memiliki harkat dan martabat kemanusiaan. Nah, kemudian di sila ketiga persatuan Indonesia ini merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan. Ya. Indonesia ini tidak menganut paham perseorangan golongan suku bangsa ya, tapi ya menganut paham persatuan ya antar bangsa, antar suku golongan yang ada di Indonesia. Nah, maka Indonesia yang beragam ini tidak terpecah belah ya. Inilah ciri dari nilai persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini merupakan sendi utama demokrasi yang berjadikan musyawarah ya, atau bercirikan kekeluargaan. Ini ciri dari sila keempat ya, nilai permusyawaratan, nilai musyawarah atau demokrasi dan nilai kekeluargaan. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan salah satu tujuan negara ya, yang hendak ya, mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ini ciri ya keadilan sosial ini yang merupakan output nanti ya dari pengamalan dari sila-sila Pancasila yang kita bahas, yaitu mencapai atau mewujudkan ya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, ini nilai-nilai karakteristik nilai ya dari sila-sila Pancasila. Nah, kita sebagai warga negara harus bisa menghargai nilai-nilai Pancasila ya dalam berbagai aspek kehidupan kita ya, baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana cara menghargainya? Dengan cara apa? Yaitu dengan mempertahankan Pancasila. Pancasila yang kita miliki saat ini ya, yang merupakan perjanjian luhur yang harus kita pegang ya sampai akhir nanti ya. Ini adalah dengan mempertahankan. Nah, mempertahankan ini bagaimana? Ya, yaitu dengan melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ya dengan nilai-nilai Pancasila yang kita amalkan, nilai-nilainya akan tetap ada ya, berarti kita telah mempertahankan Pancasila itu sendiri. Selain melaksanakannya ya, cara mempertahankannya yang lain adalah tidak mengubah, menghapus dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang lainnya. Ini upaya itu tidak boleh kita memiliki pikiran ya tindakan ataupun upaya untuk mengganti dasar negara kita yaitu Pancasila, karena kita pahami bersama bahwa Pancasila ini berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup yang merupakan yang memiliki peranan dan fungsi ya sebagai kesepakatan. Nah, ini yang harus kita pegang, namanya kesepakatan harus kita pegang teguh ya, tidak boleh diganti. Ada banyak upaya-upaya di negara kita untuk mengganti ideologi Pancasila dari dulu ya, makanya kita seringkali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hal itu merupakan wujud dari ya berhasilnya bangsa Indonesia mempertahankan Pancasila dari upaya-upaya mengganti Pancasila. Nah, ini merupakan tanggung jawab siapa? Nah, ini merupakan tanggung jawab kita semua sebagai bangsa Indonesia, pemerintah, rakyat, dan seluruh ya bangsa Indonesia. Nah,
Anakku sekalian, upaya untuk melaksanakan dalam rangka mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya dapat atau telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Kalau dulu kita kenal dengan istilah P4 ya, Eka Prastya Pancakarsa, yaitu tekad yang tunggal untuk melaksanakan kelima kehendak dalam kelima sila dalam Pancasila ini. Nah, apa saja ya kehendak itu? Butir-butir pengamalannya kita mulai dari sila pertama. Sila pertama ini yaitu ketuhanan yang maha esa. Nah, di dalamnya ya mengandung butir-butir ya pengamalannya. Yang pertama misalkan bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang maha esa. Nah, ini butir-butir pengamalan dari sila pertama, yaitu beriman dan bertakwa. Nah, kedua ya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agamanya. Nah, ini harus taat beragama, bisa menjalankan agamanya masing-masing ya. Mengembangkan sikap saling hormat, menghormati toleransi ya, antar umat beragama, penganut kepercayaan yang ada di Indonesia ya, membina kerukunan ya. Nah, ini yang butir-butir pengamalan dari sila pertama ini ya, saling menghormati ya, toleransi antar umat beragama, tidak boleh memaksakan agama. Nah, hal ini sebenarnya merupakan diajarkan juga dalam agama kita, yaitu agama Islam ya. Nah, ini beberapa contoh ya penjelasan terkait dengan pengamalan ya nilai-nilai Pancasila ya yang terdapat di dalam P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, selanjutnya ini sila kedua. Nah, sila kedua ini bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa butir-butir pengamalannya? Ya, satu ya, silakan dibaca, nanti saya akan bacakan ya beberapa saja ya. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang maha esa ya. Mengakui persamaan derajat. Nah, Indonesia ini yang beragam suku, agama ya, ras ya dan lain sebagainya, ini sama derajatnya ya di mata Tuhan ya, di mata bangsa dan negara ini sama ya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia ya. Mengembangkan sikap tenggang rasa yang menjaga perasaan ya. Toleransi ya, dan toposiliro ini menjaga perasaan ya. Ini merupakan pengamalan ya Pancasila sila kedua ya. Kemudian tidak semena-mena ya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, apalagi di tengah ya musibah atau pandemi ini ya. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dapat dilakukan dan sudah dilakukan oleh berbagai kalangan ya. Dua, yang selanjutnya itu berani membela kebenaran. Nah, sikap hormat kepada bangsa lain atau orang lain ya, ini hubungannya bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Nah, ini butir-butir pengamalan Pancasila yang terdapat dalam sila kedua. Nah, selanjutnya itu adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, apa butir-butir pengamalan Pancasila di sila ketiga ini? Ya, di antaranya adalah menempatkan ya, persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi intinya di sini adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara bangsa apabila diperlukan ya. Siap apabila diminta oleh negara ya, berjuang atas nama negara ini, siap. Misalkan sekarang atlet yang berlaga di Olimpiade. Nah, ini merupakan bentuk sikap ya, perilaku yang mencerminkan pengamalan dari butir Pancasila, pengamalan Pancasila sila ketiga ya. Mengembangkan rasa kebanggaan terhadap bangsa dan tanah air kita ya, rasa bangga apapun kondisi bangsa kita ya, kita harus memiliki kebanggaan terhadap bangsa kita. Nah, memelihara ketertiban dunia ya, mengembangkan persatuan ya, kita Indonesia yang berbeda ini pada hakikatnya adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, itu butir-butir pengamalan Pancasila di sila ketiga. Kemudian selanjutnya itu sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di antaranya adalah ya butir-butir pengamalan Pancasilanya sila keempat ini adalah sebagai warga negara dan masyarakat ya, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama nih. Sebagai warga negara kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, terutama dalam urusan ya pemerintahan ya, urusan negara kita sama. Ya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama ya. Ini sudah ada rembuk yang di desa-desa ini. Ini merupakan contoh dari pengamalan ya nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Nah, hasil musyawarah ini harus kita terima ya dengan itikat baik dan melaksanakannya. Nah, kemudian ya
di musyawarah ini diutamakan adalah kepentingan bersama, tidak boleh memaksakan ide atau pendapat sendiri di dalam musyawarah. Yang terakhir ini sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini ya memiliki butir-butir pengamalan Pancasila, seperti misalkan mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, ini ya rasa atau perilaku kekeluargaan, kegotong royongan ini merupakan ya pengamalan dari sila kelima. Nah, mengembangkan sikap adil ya, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban ya, menghormati hak orang lain ya, suka memberi pertolongan. Nah, ini tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya. Ini hemat ya, tidak hedon ya, tidak boros. Ini merupakan pengamalan dari sila kelima ya. Suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama ya. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, ini contoh dari pengamalan butir-butir Pancasila sila ke-5. Nah, anakku sekalian, nah coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut coba kalian berikan deskripsi ya gambar tersebut ya yang ada di samping kartun itu ya. Kemudian dari itu ya coba berikan jawaban ya dari gambar tersebut. Kira-kira gambar tersebut merupakan cerminan dari nilai Pancasila sila keberapa? Nah, ini coba berikan alasan. Nah, selain gambar ini coba perhatikan juga gambar-gambar berikutnya. Nah, sekalian itu beberapa gambar ya yang ditampilkan ya. Silakan nanti dikerjakan sebagai tugas. Nah, mungkin cukup materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan kita berjumpa pada video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.